Mobil Bian melaju dengan kecepatan sedang di keramaian jalanan ibu kota. Lampu-lampu dari kendaraan bermotor bersinar terang. Lampu lalu lintas yang berubah merah membuat Bian menginjak rem mobilnya. Bian berniat mengambil ponsel di dashboard tanpa sengaja melihat mobil Hani dari kaca spion. Bian menajamkan penglihatannya, memastikan bahwa mobil yang tepat berada di belakangnya itu adalah mobil Hani. Setelah melihat dengan jelas plat nomor mobil itu, Bian pun meyakini bahwa itu adalah Hani. Hani, sikap lo gak pernah berubah, posesif. Meski gue sama lo udah gak deket lagi, sampai bela-belain lo ngikutin gue. Bian tersenyum miring sambil geleng-geleng kepala. Dia kembali menginjak gas mobilnya saat lampu lalu lintas berubah hijau, lalu melaju sedikit kencang dari sebelumnya. Hingga setelah kurang lebih setengah jam, mobil Bian masuk ke area kos-kosan Putri dan hendak berhenti tepat di depan kos-kosan berlantai 3. Sebelum turun, Bian merapikan sejenak rambut dan bajunya yang dirasa sedikit berantakan. Kemudian turun dari mobilnya dengan gaya begitu santai. Ia sempat melirik sekilas ke arah Hani. Ia juga ikut berhenti dengan jarak lumayan jauh. Bian tersenyum miring, kemudian melangkah dengan memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celana. Di saat bersamaan, keluar seorang wanita cantik dari kosan itu dengan senyum mengembang di bibirnya. "Hai," sapa Nindya berbinar. "Hai juga," jawab Bian sambil membalas senyum Nindya. "Tumben, udah lama loh kita gak ketemu," ujar Nindya yang mengajak Bian duduk di kursi yang disediakan di depan kosan. "Iya, makanya tadi telepon dulu, takutnya kamu gak ada di kosan," jawab Bian. "Aku selalu ada di kosan, kan bukan cewek yang suka kelayapan, kecuali kalau memang ada yang lagi keperluan mendesak," timpal Nindya. Bian tersenyum. Dalam hatinya mengagumi wanita yang sudah bertunangan dengannya itu. Meskipun di hatinya belum hadir sebuah rasa, tapi Bian yakin Nindya adalah wanita yang baik, wanita sederhana yang masih menyelesaikan skripsinya. Makanya pernikahan mereka ditunda sampai Nindya selesai wisuda. "Oh ya, mau bikin kopi mas? Atau teh manis?" tawar Nindya. "Ada ya?" Bian balik bertanya. "Ada dong, emang anak kosan gak minum kopi sama teh ya?" Nindya tergelak. Sikapnya yang ceria dan hangat selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa berat berbincang dengannya. Kirain." Bian ikut tergelak sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Kopi aja kalau gitu, gulanya sedikit aja," lanjut Bian. "Gak suka manis ya mas? Atau karena minumnya di depan orang yang manis, jadi takut diabetes?" Nindya tertawa lebar sambil bangkit dan meninggalkan Bian yang bersemu dan dibuat kikuk. Sementara di seberang sana, Hani mulai kesal melihat kebersamaan Bian dan Nindya. Ia memukul setir mobilnya kasar. Ternyata Bian nemuin wanita itu. Sia-sia gue ngikutin dia, buang-buang waktu aja. Tahu gitu gue tadi langsung pulang. Sial. Hani menyalakan kembali starter mobilnya, kemudian melanjutkan kembali kendaraan mewahnya itu menuju rumahnya. Hani memang tipe wanita yang selalu ingin dianggap spesial oleh orang terdekatnya. Kerenggangan hubungannya dengan Bian membuat Hani merasa dirugikan. Dulu, Bian merupakan salah satu laki-laki yang royal padanya. Selain Darren, Bian selalu mengabulkan apa saja permintaan Hani, apalagi setelah Hani memberikan pelayanan terbaik untuknya. Hanya saja, Bian tak pernah menganggap Hani lebih dari seorang teman dan rekan kerja. Berbeda dengan Darren
yang terang-terangan menyatakan cinta, bahkan di awal mula hubungan percintaan mereka. Darren sampai rela membantah keinginan orang tuanya untuk tidak berhubungan dengan Hani. Seiring kepergian mobil Hani, India datang dengan membawa 2 gelas di atas nampan. 1 gelas berisi kopi hitam diletakkan di hadapan Bian, sedangkan 1 gelas lainnya berisi teh manis diletakkan di hadapannya. "Hati-hati ya mas, masih panas," ujar India pada Bian. "Iya, tahu kok. Tuh asapnya masih kelihatan gitu," jawab Bian tersenyum. Kali aja matanya kelilipan. Timpal India berusaha mengimbangi candaan Bian. "Oh ya, ada penting apa sampai mas datang ke sini?" lanjut India penasaran. "Gak apa-apa, udah lama aja gak ketemu," jawab Bian. "Oh, kirain ada hal penting." India mengambil gelas, meniupnya sebentar, kemudian menyeruput teh manis perlahan. Untuk sejenak, hening menyelimuti mereka berdua. Keduanya nampak bingung, harus membahas apa lagi. Jarangnya kebersamaan mereka membuat keduanya sedikit canggung satu sama lain. Meski di awal sudah berusaha untuk mencairkan suasana, meski sudah bertunangan, Bian dan India memang jarang sekali bersama. Apalagi seperti pasangan lainnya yang sampai melebihi batas sebelum pernikahan. Bian memang bukan pria yang baik, tapi dia tidak berani merusak wanita yang kelak akan menjadi istrinya. "Mas, seru nih dia." Bian pun menoleh. "Iya? Kangen gak sama aku?" tanya dia dengan muka memerah. Ia memang sudah menyimpan rasa pada laki-laki yang dijodohkannya itu. Aku kangen dong," jawab Bian tersenyum kikuk. "Bohong," timpal India. "Bener dong, makanya kesini," Bian meyakinkan India. Padahal Bian hanya menghindari dari Hani yang mengikutinya. India pun semakin merona mendengar jawaban Bian. "Sebenarnya aku mau ngajak kamu ke satu tempat, tapi bukan sekarang," ujar Bian. "Kemana? Bukan ke tempat yang aneh-aneh kan?" India menatap Bian dengan tatapan curiga. "Memangnya tempat aneh itu kayak gimana?" Bian malah menimpali pertanyaan India dengan candaan, diikuti senyum menyeringai. "Gimana ya? Iya gitu deh, tempat clubbing atau semacamnya," ujar India ragu. India tahu persis bahwa laki-laki yang di hadapannya itu memang suka sekali nongkrong di tempat-tempat seperti itu. Apalagi lingkungan sekitarnya yang selalu dihubungkan dengan para model berpakaian seksi dan terbuka, membuat India awalnya menolak perjodohan itu. Namun kedua orang tuanya Bian meyakinkan India bahwa Bian adalah laki-laki yang baik. India tidak tahu bahwa kini Bian sudah mulai menarik diri perlahan dari dunia gemerlap malam seperti itu. Meski belum sepenuhnya bisa Bian tinggalkan, tapi setidaknya dia sedang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik dan calon ayah yang baik. Apalagi yang memang sudah berstatus sebagai ayah, meski hanya ia dan Hani yang tahu. "Bukan dong, aku gak mungkin ngajak kamu ke tempat gitu. Tapi gak jadi deh, nanti aja." Bian tak meneruskan perkataannya. Ia menggantung begitu saja hingga membuat India merasa penasaran. "Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Gak enak sama yang lain. Kamu juga pasti mau istirahat kan?" Bian bangkit dari duduknya setelah sebelumnya menghabiskan kopi hitam yang masih tersisa sebagian. "Oke, hati-hati di jalan. Jangan ngebut," pesan India saat laki-laki itu hendak masuk ke dalam mobilnya. Padahal India begitu penasaran ingin mengetahui tempat apa yang dimaksud Bian.
Bye. Bian melambaikan tangannya saat mobil itu mulai bergerak perlahan meninggalkan area kosan. Nidia pun membalas lambaian tangan Bian, menatap mobil itu hingga akhirnya menembus jalanan besar dan menyatu dengan kendaraan lainnya. Merasa keadaan sudah aman, Bian pun menancap gas menuju rumah mungil yang disewanya untuk Jarana. Ia melirik jam kecil di pergelangan tangannya. Sudah menunjukkan 7 lewat. Belum terlalu malam jika untuk berkunjung sebentar saja. Setelah hampir setengah jam berkendara di jalan besar, Bian membelokkan mobilnya ke jalan yang tak terlalu besar. Mobilnya bergerak perlahan hingga sampai di rumah paling ujung yang merupakan tempat tinggal Jarana sementara. Setelah sampai, Bian pun keluar dari mobil dengan menenteng barang belanjaannya. Ia melangkah panjang menuju pintu bercat putih di hadapannya itu, mengetuknya perlahan. Tak berselang lama, Rohma pun membukakan pintu dan mempersilahkan Bian untuk masuk. Biarkan saja pintunya terbuka, kata Bian saat melihat Rohma hendak menutup pintu. Meski Bian bukan orang yang pandai ilmu agama, tapi dia tak ingin Jarana kembali tertimpa masalah dan dibicarakan oleh orang sekitar karena memasukkan laki-laki di malam hari. Saya tinggalkan sebentar, Tuan. Mau bikin kopi? Ujar Rohma ramah. Gak perlu, saya sudah ngopi kok tadi di rumah teman, cegah Bian. Rohma pun mengurungkan niatnya. Ia lantas berdiri tak jauh dari majikannya itu. Gimana keadaan Mbak Jara sekarang? Tanya Bian. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, mencari-cari keberadaan Jarana. Alhamdulillah, ada peningkatan, Tuan. Kakinya sudah mulai bisa berdiri lebih lama, tapi untuk dibawa jalan masih agak ngilu katanya, jawab Rohma. Syukurlah. Dia sekarang di mana sekarang? Tanya Bian lagi. Di kamar, lagi sholat isya, jawab Rohma. Bian mengangguk. Oh ya, ini saya bawakan beberapa keperluan di rumah. Saya nggak tahu apa saja yang dibutuhkan. Bian mengulurkan kresek besar yang dibawanya tadi. Rohma menerimanya dan mengintip isi di dalamnya. Ada beberapa bungkus mie instan, telur, sabun, sampo, odol, hingga cairan pencuci piring. Rohma pun tersenyum, mengingat majikannya itu begitu peka terhadap hal kecil seperti itu. Sementara di dalam kamar, Jarana baru saja selesai sholat langsung melipat mukena yang digunakannya. Ia lantas merapikan jilbabnya yang dirasa berantakan karena tertimbun mukena barusan. Ia pun bersiap keluar untuk memang sudah mendengar suara Bian. Hai Bi, jawab Jarana saat keluar dari kamarnya dengan kursi roda. Mbak, Bian membalas senyuman Jarana. Gimana keadaan Mbak sekarang? Tanpa tanya Bian basa-basi. Padahal pertanyaan itu sudah Bian tanyakan sebelumnya pada Rohma. Alhamdulillah, sedikit baik. Mudah-mudahan terus membaik ya, jawab Jarana renyah. Syukurlah, jawab Bian pendek. Sebetulnya, kedatangan aku ke sini mau mengatakan satu hal. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau ngelakuin ini tanpa berdiskusi dulu sama Mbak Jara. Lanjut Bian ragu. Memangnya ada apa? Tanya Jarana dengan mimik wajah mulai tegang. Daren menjual rumah yang sekarang ditempatinya, dan rumah itu sudah laku. Tutur Bian membuat Jarana membulat. Dijual? Jadi rumah itu sudah bukan rumahku lagi? Mata Jarana dengan mata mulai berkabut. Bian menggeleng. Aku yang membelinya.
Jawaban Bian membuat Jarana kembali tercengang. Tapi untuk apa? Aku tahu rumah itu pasti sangat berarti untuk Mbak Jarah. Makanya aku membelinya. Jadi jika suatu saat Mbak berniat kembali membelinya, Mbak gak akan kesulitan. Kalau orang lain yang beli, belum tentu suatu saat akan dijual lagi. Jawab Bian, membuat Jarana terharu. Ya Allah, makasih banyak ya Bi. Timpal Jarana dengan tetesan air mata yang mulai menuruni kedua pipinya. Kenapa kamu baik banget sama aku? Bahkan aku gak tahu gimana caranya membalas semua kebaikan kamu. Lanjut Jarana. Tidak semua kebaikan yang kita lakukan ada alasannya. Aku hanya menjalankan tugasku. Tugas Bian. Sebenarnya, dalam hatinya ia mempunyai alasan yang kuat tentang semua yang dilakukannya untuk Jarana. Apalagi kalau bukan Kalista. Bian merasa berhutang budi besar pada Jarana yang telah merawat Kalista dengan penuh cinta. Bahkan, bukan tidak mungkin Jarana akan tetap merawat Kalista untuk selamanya. Bagi Bian, suatu kemustahilan untuk mengakui bahwa Kalista adalah darah dagingnya, hasil hubungan gelapnya dengan Hani. Hal itu sama saja ia mencari kehancuran untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana malu dan kecewanya kedua orang tuanya jika mengetahui ia memiliki anak sebelum pernikahan. Maka dari itu, Bian bermaksud tetap menyembunyikan kebenaran itu sampai kapanpun. Biarlah Kalista tetap menjadi anaknya Daren dan Jarana yang akan dibesarkan dengan kasih sayang dan ilmu agama oleh wanita yang bukan ibu kandungnya itu. Oh iya Mbak, aku juga rencana membeli beberapa potong baju buat Mbak. Tapi aku bingung, sekaligus gak ngerti. Besok aja ya, aku minta Nindya buat bantu belikan. Ujar Bian membuat Jarana kembali dibuat haru. Jarana pun hanya bisa mengangguk. Ia tak tahu harus bilang apa lagi pada lelaki yang sudah begitu banyak membantunya itu. Kini Jarana memang mengenakan baju milik Roma karena dia memang tidak mempunyai stok baju untuk ganti. Bian melirik jam dinding. Sudah pukul 8 malam. Ia tak enak berada di rumah itu terlalu lama. Apalagi pintu yang dibiarkan terbuka membuat angin malam semakin merangsak masuk dan menyapu kulit orang-orang yang ada di dalamnya. Membuat hawa dingin menyerang, apalagi untuk Jarana yang memang kondisinya belum terlalu pulih. Saya pamit ya Mbak, tutur Bian sambil berdiri. Jarana mengangguk dan mengucapkan terima kasih, entah untuk yang sekian kalinya. Oh ya Mbak, ini untuk beli makanan sehari-hari. Kalau ada tukang sayur lewat, belinya di tukang sayur aja ya. Jangan ninggalin Mbak Jarah terlalu jauh, apalagi ditinggalin lama. Pesan Bian sebelum masuk ke dalam mobilnya. Ia menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah pada Rohmah. Siap Tuan. Ia memasukkan uang itu ke dalam saku daster yang digunakannya. Wanita berusia 40 tahunan itu kemudian menutup pintu rumah setelah mobil Bian melaju pergi. Pulang malam lagi, sindir Daren pada Hani yang baru saja datang dengan muka yang kusut. Udah deh mas, aku capek. Baru pulang kerja, bukan habis nongkrong. Jawab Hani ketus. Rasa kesalnya pada Bian masih ia bawa sampai ke rumah. Daren yang sedang menemani Kalista merangkak ke sana kemari itu hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban ketus Hani. Daren tak habis pikir dengan sikap Hani yang tak kunjung berubah. Jika esok atau lusa Hani ikut tinggal di rumah Sarah dengan keluarga Daren, tanggapan apa yang akan dikatakan keluarganya jika Hani
sering pulang malam seperti ini. Han, seru Darren pada Hani yang sudah membuka handle pintu. Kamarnya hendak masuk. Hani pun menoleh dengan memasang wajah malas. Kita akan segera pindah. Rumah ini sudah laku. Jadi kamu beresin barang-barang kamu yang akan dibawa. Lanjut Darren. Apa? Pindah? Kenapa mendadak seperti ini? Pekik Hani kaget. Hani masih berdiri di ambang pintu kamarnya. Mukanya yang sendiri datang sudah kusut, kini semakin bertambah karena perkataan Darren baru saja. Dari sebelum-sebelumnya kan aku udah bilang, udah sering malahan, dan sekaranglah waktunya. Orang yang mau beli kasih waktu 2 hari untuk mengosongkan rumah ini. Jadi besok kita mulai berbenah. Terserah kamu mau ikut pulang ke rumah orang tuaku atau kamu mau pulang ke apartemen milikmu. Yang jelas, aku sudah kasih kamu pilihan. Kamu pilih sendiri kamu yang berhak menentukan. Tutur Darren panjang lebar. Matanya tak lepas memperhatikan Kalista yang masih tak mau diam. Hani tak mau menjawab lagi. Ia hanya menghela nafas kasar, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tas kerja yang dibawanya langsung dilempar begitu saja ke atas ranjang. Benar-benar menyebalkan. Pakai harus ada acara pindah segala. Gerutu Hani sambil mendaratkan tubuhnya kasar di atas ranjang. Hari ini menjadi hari yang menjengkelkan untuk Hani. Setelah rentetan peristiwa yang terjadi di siang tadi, ingatannya kembali menerawang ke kejadian tadi. Oke, model yang terpilih untuk ikut pemotretan di negeri Kangguru, yaitu Hana, Amirah, dan Liana. Tutur Bian menyebutkan satu persatu nama modelnya. Hani yang sudah sangat percaya diri akan terpilih, langsung memasang muka kesal, sekaligus kecewa. Padahal sejak ia aktif lagi menjadi model, setelah melahirkan tempo hari, Hani belum pernah lagi pemotretan ke luar negeri. Bian, kenapa gue gak ikut? Protes Hani saat mereka hanya berdua setelah para model itu meninggalkan ruang kerja Bian. Ayolah, lo itu udah sering ke luar negeri. Sekarang biarin giliran mereka yang belum pernah. Lagi pula, meskipun mereka model baru, tapi mereka juga berbakat. Jawab Bian acuh. Jika dulu Hani akan merengek manja dan merayu Bian dengan duduk di pangkuannya, kali ini tak akan mempan. Karena baru saja Hani akan mendekati bos sekaligus fotografernya itu. Bian sudah memberikan peringatan dengan tangannya agar tak mendekat-dekat. Hani pun tak punya kesempatan lagi untuk dianak emaskan seperti dulu. Kacau. Semuanya benar-benar kacau sekarang. Kenapa hidup gue jadi kayak gini sih? Hani terus menggerutu. Lalu ia melirik ke arah lemari 4 pintu yang ada di sebelah ranjang. Lemari yang penuh dengan baju-bajunya, koleksi tas mewah, dan sepatunya. Rasanya ia malas harus membereskannya satu persatu. Belum lagi nanti di tempat baru, ia harus kembali merapikannya. Nambah-nambah pekerjaan gue aja, gerutu Hani sambil merebahkan tubuhnya. Tak peduli baju yang belum sempat digantinya. Tak peduli juga tentang arahan Darren untuk berkemas. Yang ia inginkan sekarang hanya tidur dan istirahat. Suasana di rumah tengah mulai hening. Celotehan-celotehan ringan yang tadi menggema dari mulut Kalista kini hilang seiring lelapnya ia ke alam mimpi. Darren tersenyum, kemudian memangku putrinya itu dan memindahkannya ke dalam kamar. Ia meletakkannya dengan sangat hati-hati, tubuh mungil Kalista di atas ranjang, dengan menatapnya sekilas. Kemudian menciumnya dengan lembut. Setelah itu, ia tak ingin membuang waktu lagi.
Ia segera menurunkan beberapa koper dari atas lemari, kemudian mulai mengeluarkan baju-bajunya dari dalam lemari dan menyusunnya ke dalam koper. Hati Darren begitu nelangsah dan perih tatkala membuka lemari yang berisi baju-baju Jarana. Ia pun mengeluarkan baju-baju itu dan menyusunnya dalam koper yang berbeda. Meski Darren menyayangkan Jarana sudah meninggal, tapi ia tetap ingin menjaga barang-barang milik sang istri dan membawanya pindah ke rumah orang tuanya. Maafkan Mas sayang, Mas tidak bisa mempertahankan rumah ini. Rumah yang penuh dengan kenangan indah kita berdua. Rumah yang selalu diisi dengan kehangatan dan kasih sayang tulusmu untuk seluruh keluarga. Mas merindukanmu, sangat merindukanmu. Darren menggumam sendiri. Ia menatap figura berisi foto Jarana, menciumnya, kemudian memasukkannya ke dalam koper seiring jatuhnya tetesan air mata dari kopernya. Sekuat-kuatnya Darren, ia tetap tak bisa menahan laju air matanya jika berkaitan dengan Jarana. Cintanya begitu dalam untuk istri pertamanya itu tak akan pernah tergantikan dan tak akan mudah hilang begitu saja dari dalam hatinya. Cukup lama Darren membereskan barang-barang miliknya, pribadi dan milik Jarana, hingga tak terasa malam pun semakin merangkak larut dan mata Darren pun sudah tidak bisa diajak kompromi. Ia melirik ke arah lemari khusus penyimpanan sepatu miliknya dan milik Jarana. Besok saja aku lanjutkan lagi, sekarang tidur dulu, gumam Darren sambil bangkit dan naik ke atas ranjang. Ia merebahkan tubuhnya di samping Kalista, lalu menarik selimut agar menutupi tubuhnya, sekaligus tubuh putrinya itu. Darren pun memeluk tubuh mungil Kalista, lalu memejamkan matanya. Pemandangan indah yang selalu disukai oleh Jarana. Paginya, semua orang nampak murung. Darren, Astri maupun Mbok Darmi ketara sekali kalau mereka sangat berat meninggalkan rumah itu. Mbok, barang-barangnya sudah siap? Tanya Darren. Mbok Darmi mengangguk. Begitupun dengan Astri yang ikut mengangguk. Pastikan barang-barang Kalista gak ada yang ketinggalan ya. Darren mengingatkan Astri yang diikuti anggukan kepala wanita berkulit sedikit gelap itu. Tatapan Darren pun berpindah pada Hani yang baru saja keluar dari kamar dengan penampilan yang masih sedikit acak-acakan, khas bangun tidur. Han, barang-barang milikmu sudah siap? Tanya Darren. Hani menggeleng malas. Mbok, nanti tolong beresin ya. Hati-hati, itu barang-barang mahal semua. Jangan sampai ada yang lecet. Hani malah meminta Mbok Darmi untuk membereskan barang-barangnya. Mbok Darmi mengangguk patuh. Ia tak mungkin menolak suruhan majikannya itu. Darren hanya menghela nafas pelan sambil geleng-geleng kepala. Hani memang tidak mau repot sedikit pun. Bahkan ia di saat semua orang kerepotan seperti sekarang. Nanti malam kita pindah. Jadi kamu harus pulang cepat malam ini, ujar Darren pada Hani. Kenapa harus buru-buru sih mas? Kan orangnya juga ngasih waktu 2 hari, jawab Hani. Hari ini atau besok kan sama saja. Semakin cepat malah semakin baik. Jadi aku bisa segera memprediksi berapa uang yang ada dan berapa uang yang kurang untuk menutupi kerugian perusahaan. Waktunya juga semakin mepet. Darren menjelaskan. Hani pun sebenarnya sudah tahu. Hanya saja Hani terkesan tak peduli. Oke, aku usahakan pulang cepat. Pastikan semua barang-barangku dikemas dengan rapi ya, Mbok. Jangan ada yang rusak. Hani kembali mengingatkan Mbok Darmi. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu. Mau jemput Ipan.
Mobilnya aku pakai soalnya. Tutur Darren pada Hani yang sedang menikmati setangkap roti tawar dengan selai coklat. Jangan bilang kalau mobilmu juga sudah dijual. Timpal Hani mendelik. Memang sudah dijual, jawab Darren sambil berlalu. Ya ampun, mobil, rumah, semua dijual. Habis ini apalagi yang mau dijual? Hani menggerutu, seraya melemparkan roti yang masih tersisa di dalam piring yang ada di hadapannya pelan. Ia tak berselera lagi untuk makan. Bahkan susu yang sudah dituangkan di dalam gelas ditinggalkan begitu saja tanpa diminum. Ia berdiri dengan kasar dari duduknya hingga menimbulkan suara kursi yang menderit. Lalu berjalan dengan cepat menyusul langkah Darren yang ke dalam kamar. Ia mendekati Darren yang sedang mengenakan kemeja gadik miliknya. Mas, uang bulananku juga belum kamu transfer, ujar Hani. Nanti aku transfer 5 juta, jawab Darren datar. Tangannya sibuk mengancingkan kancing kemejanya satu persatu. Apa? Bagi Hani kaget. 5 juta? Ya bener aja dong mas. 10 juta aja masih kurang. Apalagi cuma 5 juta. Cukup buat apa? Hani nampak tak terima. Ia duduk dengan kasar di bibir ranjang. Darren berbalik. Ia menatap Hani lekat. Ia sudah pusing memikirkan banyak hal. Dan kini harus ditambah dengan sikap Hani yang selalu memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan keadaan orang lain. Han, kamu bukan anak kecil yang harus terus-menerus diingatkan kalau keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Belajarlah untuk mengerti keadaan. Cobalah untuk berhemat dengan tidak bersikap royal dan konsumtif. Beli apa saja yang kamu butuhkan, bukan membeli apa saja yang kamu inginkan. Lagi pula, kamu juga kan punya penghasilan sendiri. Aku gak akan minta penghasilan hasil kerja kerasmu, tapi setidaknya jangan beratkan aku di saat keadaan sedang genting seperti ini. Aku bukan cuma harus mikirin kamu, tapi juga gaji Mbok Darmi, gaji Asri, dan kebutuhan rumah sehari-hari kita. Tolong mengerti keadaanku. Kalau nggak bisa, kamu bisa mundur menjadi istriku. Tutur Darren panjang lebar. Ia sudah cukup muak dengan sikap Hani. Selama ini, dia sudah cukup bersabar dengan tidak pernah mengungkapkan kata pisah. Sebab dia masih mengingat nasihat Jarana untuk bersabar dalam menghadapi Hani. Mungkin suatu saat Hani akan berubah menjadi lebih baik. Tapi sepertinya hal itu hanya akan menjadi pepesan omong kosong semata. Suatu hal yang tak mungkin dan sebuah kemustahilan belaka. Apa? Maksud kamu, Mas? Aku hanya minta hakku. Kenapa kamu malah minta aku untuk berhenti jadi istrimu? Hani masih kekeh dengan keangkuhannya. Hak? Kamu membicarakan tentang hak. Kewajiban kamu saja sebagai istri dan ibu tak pernah kamu lakukan. Tiba-tiba saja minta hak. Lucu sekali. Darren tersenyum miring, sekaligus merasa miris kenapa bisa ia terjebak dengan wanita seperti Hani. Aku Hani gelagapan. Sudahlah, aku mau berangkat kerja. Ini sudah siang, tutur Darren sambil meraih tas kerjanya. Oh ya, aku gak akan minta kamu untuk ikut aku tinggal bersama keluargaku. Kamu bebas menentukan pilihanmu. Lanjutnya, lalu berjalan keluar kamar. Ia pun masuk ke dalam mobil Ipan yang dipinjamnya dan mulai melakukannya meski hatinya masih merasa berantakan bak benang kusut yang sulit diluruskan. Jalanan pagi ini nampak lebih padat dari biasanya.
Keberangkatan Darren pun sedikit tersendat karena lajunya yang kurang maksimal. Bahkan, ponselnya sudah beberapa kali berdering mendapat panggilan dari Ipan. Jika tadi Darren mengabaikannya karena fokus berkendara, kali ini Darren memilih mengangkatnya karena sedang berhenti di lampu merah. "Maaf bro, jalanan macet," tutur Darren saat panggilan tersambung. "Pantes lama banget. Nyampe jamuran bokong gue nungguin lo," timpal Ipan yang memang sudah bolak-balik keluar rumah mengecek kedatangan kakak iparnya itu. "Sorry," Darren tertawa renyah. "Oh ya, sekalian mau ngabarin gue udah nemu mobil yang lumayan bagus. Udah dicek juga mesinnya sama temen gue. Katanya oke. Ntar sore suruh dianterin ke sini," ujar Ipan. "Oke, lu urus aja semuanya. Gue taunya tinggal pake. Gue juga kayaknya ntar malam jadi pindah ke sana. Rumah ini jadi dibeli sama orang yang dikirim pesan waktu itu. Dan dia udah transfer DP-nya. Kurangnya nanti sekalian dia ambil surat-suratnya," katanya. Darren masih memegang ponselnya meski mobilnya sudah kembali melaju. "Cepet banget. Kapan lo ketemu sama orangnya? Emang tuh orang udah lihat-lihat rumah lo? Nyampe udah transfer DP segala?" Ipan merasa heran. "Gue belum ketemu orangnya. Komunikasi saja cuma lewat pesan. Katanya dia gak perlu lihat-lihat dulu karena udah tahu. Gue juga gak tahu siapa orangnya," jawab Darren membuat Ipan semakin bingung. "Kok aneh ya? Ada orang yang percaya gitu aja, padahal belum lihat-lihat. Mana udah transfer DP. Jual beli rumah itu nggak bisa sembarangan padahal. Apa lo nggak curiga? Mungkin saja dia orang yang lo kenal," tebak Ipan. Darren terdiam. Ia membenarkan apa yang dikatakan sahabatnya itu. Ia dan pembeli rumah itu bahkan belum pernah bercakap meski lewat telepon. Setiap Darren telepon, selalu ditolak dengan alasan sibuk dan lebih baik kirim pesan saja. Kontaknya pun tak mencantumkan foto profil, hingga Darren tak tahu seperti apa wajah orang itu.